Kemudian ma'asyiral muslimin, bahwasanya insyaallah alhamdulillah kita malam ini masuk pada tanggal 10 Muharram. Ya. Maka 10 Muharram ini adalah hari agung. Hari yang sangat mulia. Ya. Kemuliaan 10 Muharram ini bukan saja Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, akan tetapi jauh sebelumnya 10 Muharram ini sudah diperingati oleh nabi-nabi dan rasul-rasul serta para pengikutnya ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita dianjurkan untuk menambah amal, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bahwasanya waktu-waktu yang sangat mulia itu sangat dianjurkan, amal yang paling utama adalah berpuasa. Makanya inna min afdali ayyamikum syahrullahil muharram. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi kalian adalah hari yang ada di dalam bulan-bulan Allah yang suci. Muharram ini adalah salah satu bulan suci sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Termasuk daripada 4 bulan suci. Kenapa dianjurkan untuk menambah amal atau memprioritaskan amal dengan berpuasa di bulan-bulan suci? Karena ketika orang berpuasa itu menjadi sebab amal-amal lain itu bisa dilaksanakan. Saat orang berpuasa, ada tidak orang malas sholat? Justru dengan berpuasa dia bertambah rajin sholat. Yang barangkali tidak pernah sholat malam, mau tidak mau dia sholat malam. Ya kan? Bangun di sahur dia sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, atau barangkali sholat witir dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sebab puasa orang itu ada peningkatan di dalam amal ibadah. Contoh, orang kalau berpuasa dengan tidak berpuasa, rajin mana baca Al-Quran? Orang berpuasa. Makanya di bulan Ramadan kita bisa hatam Al-Quran berkali-kali, tapi di bulan lain jangankan hatam 1 kali. Ya, 1 bulan itu 1 juz syukur-syukur. Nah, makanya puasa ini Allah jadikan apa? Sebagai suatu amal ibadah yang membuat amal ibadah lain itu bisa ikut. Orang puasa dengan orang yang tidak puasa, datang pengemis, orang minta-minta. Kira-kira yang lebih cepat memberikan sedekahnya orang puasa atau orang tidak puasa? Orang puasa. Ya, cenderung untuk berbuat kebaikan itu diutamakan ketika dalam keadaan berpuasa. Makanya Nabi itu sering menganjurkan kepada kita, menekankan kepada kita untuk berpuasa ketika menyambut hari-hari mulia. Ketika selesai daripada bulan Ramadan, masuk Syawal, kita dianjurkan puasa 6. Syawal selesai, masuk Dzulqa'dah dianjurkan berpuasa, Dzulhijjah dianjurkan berpuasa, begitu juga Muharram dianjurkan berpuasa. Dzulhijjah ada yang namanya hari Tarwiyah, ada yang namanya hari Arafah. Kenapa Allah menganjurkan kita berpuasa? Agar dengan puasa ini semua amal selain daripada puasa itu ikut diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Asyura ini adalah hari yang bersejarah. Sejarah itu bukan saja bagi umat Nabi Muhammad, akan tetapi para nabi-nabi dahulu, mereka itu kalau masuk 10 Asyura, maka mereka akan mengenang bahwasanya di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Salah satunya adalah Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ada sebuah riwayat mengatakan diciptakan Nabi Allah Adam itu pada tanggal 10 Muharram. Khulika Adam. Pada tanggal 10 Muharram bertepatan pada hari Jumat. Setelah itu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiam di surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Diamlah engkau di sini bersama istrimu. Al-Jannah, yaitu Jannatu Darun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tinggal Nabi Allah Adam beserta istrinya. Sampai kepada ketentuan Allah, Nabi Adam digoda oleh iblis dan kemudian keluar daripada surga. Maka Nabi Allah Adam berpisah daripada Siti Hawa.
Nabi Adam diturunkan oleh Allah di kota Jeddah, sementara Siti Hawa diturunkan oleh Allah di kota India. Jarak yang sangat jauh hingga akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Ya. Bertemu mereka di padang Arafah. Di padang Arafah itulah mereka memohon ampun kepada Allah berdua, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah. Ketika Nabi Allah Adam bertaubat kepada Allah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, "Fatalaqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi." Maka Adam alaihi salatu wassalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kalimat. Apa kalimat itu? Kalimat itu adalah bagaimana Nabi Allah Adam memohon taubat kepada Allah diterima melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu Nabi Adam melihat di tiang-tiang surga tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam ketika melihat nama Muhammad itu, Nabi Adam sadar tidaklah satu nama bersanding dengan nama Allah, melainkan nama tersebut nama mulia. Maka Nabi Adam mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah, "Ya Rabb, bihaqqi Muhammad ighfir dhunubi." Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, mohon ampun kepadamu terhadap dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, dari mana engkau kenal Muhammad? Padahal aku belum menciptakan sosoknya." Kemudian apa kata Nabi Adam? "Sesungguhnya tidaklah bersanding namanya dengan namamu ya Allah yang penuh dengan kesucian, kecuali di situ terdapat kesucian dan kemuliaan. Maka sesungguhnya aku melihat di setiap tiang-tiang surga tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengetahui bahwasanya nama ini adalah nama yang engkau muliakan." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Allah Adam. Diterimanya taubat Nabi Allah Adam itu pada tanggal 10 Muharram. Makanya kata para ulama, para guru-guru kita menganjurkan kita memperbanyak membaca doa di 10 Muharram. Utamanya adalah zikir, mengakui kalau kita ini adalah sering berbuat zalim, baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bahkan para ulama menganjurkan untuk membaca sebanyak 400 kali dalam sehari, khusus pada hari Ashura. Karena ini yang dibaca oleh Nabi Allah Adam ketika memohon taubatnya kepada Allah. Nabi Adam. Kemudian ada yang namanya Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus yang pada saat itu dikarenakan satu kapal itu penumpangnya penuh, mau tidak mau harus ada penumpang yang dibuang daripada kapal agar kapal ini bisa selamat dan penghuni-penghuni kapal, maka Nabi Allah Yunus namanya diundi dan keluar namanya sebagai orang yang harus dikeluarkan dari kapal. Ketika dikeluarkan, dilempar Nabi Allah Yunus dari sebuah kapal, kemudian ada ikan yang besar yang kemudian menelan Nabi Allah Yunus. Kemudian Nabi Allah Yunus berada di perut ikan yang sangat besar, dibawa oleh ikan ini berhari-hari, berminggu-minggu, keliling seluruh laut yang ada di dunia ini. Sebagian riwayat mengatakan, ya, di dalam perut itu Nabi Allah Yunus makan atau tidak? Makan tak? Ada dapur? Ada magicom? Minum tak? Tak. Tak makan, tak minum dalam perut ikan. Kita mau tak masuk dalam perut ikan? Keliling dunia tapi masuk dalam perut ikan. Tak bisa makan, tak minum, tak mau kita. Tapi ini yang dialami oleh Nabi Allah Yunus, dan ini adalah mukjizat Nabi Allah Yunus. Berbulan-bulan, bertahun-tahun di dalam perut ikan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Nabi Allah Yunus. Tak mungkin Nabi Allah Yunus minta kepada ikan, keluarkan saya, keluarkan saya. Mungkin tak? Tak mungkin. Ikannya juga tak ngerti. Tapi sesuai dengan perintah Allah agar membawa Yunus ini keliling laut. Tidak tahu apa salahnya Nabi Allah Yunus. Sebagian mengatakan Nabi Allah Yunus lari daripada umatnya. Menyerah.
karena umatnya tidak mau diajak untuk menyembah Allah. Kabur. Ya. Maka kemudian Allah memberikan hukuman kepada Nabi Allah Yunus. Kenapa kau kabur daripada umatmu? Karena Allah tidak memerintahkan Rasul itu untuk kabur daripada umatnya. Tidak boleh melarikan diri. Seorang Rasul itu harus tetap menghadapi umatnya sampai kapanpun, yaitu sampai dengan ketentuan Allah. Makanya Rasulullah itu tidak mau meninggalkan kota Mekah dan kota Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Allah Yunus dimuntahkan dari mulut ikan yang sangat besar. Ketika dimuntahkan dalam keadaan selamat itu tepat pada tanggal 10 Ashura, yaitu 10 Muharram. Begitu juga dengan Nabi Allah Musa. Pada saat itu ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Yastrib, yang sebelumnya disebut dengan kota Yastrib sebelum diubah menjadi kota Madinah, Nabi Muhammad itu melewati permukiman orang-orang Yahudi. Madinah itu banyak orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Ya. Maka Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi ini melakukan semacam ritual. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Mata sumun?" Kenapa kalian lakukan ritual ini? Mereka orang Yahudi menjawab, "Kami sedang berpuasa." Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Kenapa kalian berpuasa pada hari ini?" Kata orang-orang Yahudi, "Al-yaum najallahu Musa min Fir'aun." Sesungguhnya hari ini adalah hari agung bagi kami. Hari kemenangan bagi kami. Hari apa? Karena pada hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran tentara Fir'aun. Maka kami memperingati dengan berpuasa dan ibadah sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Kemudian apa kata Nabi SAW? "Wa ana awla minkum bi Musa." Sesungguhnya yang lebih utama memperingati ini adalah saya ketimbang kalian. Maksudnya apa? Nabi Muhammad memperjelaskan kepada mereka yang lebih layak memperingati akan kemenangan Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram adalah Rasulullah ketimbang orang-orang Yahudi. Maka di sini Rasulullah memperjelaskan kepada kita bahwasanya sebagai umat Rasulullah yang rahmatan lil alamin, kita perlu juga menghormati hari kemenangan nabi-nabi dan rasul-rasul selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi pada hari Ashura 10 Muharram. Jelas? Kemudian itu kejadian yang dialami oleh Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh adalah Nabi yang berjuang dan berdakwah siang dan malam. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Nabi Allah Nuh mengajak bangsanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Kira-kira berapa banyak pengikut Nabi Allah Nuh? Berapa banyak? Beribu-ribu tahun berdakwah. Berapa banyak? Cuman 50 orang. Ribuan tahun dakwah, menggedor pintu, mengajak menyembah Allah, hanya diikuti 50 orang. Hal ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum bidu'ai illa firara." Ya Allah, aku memohon kepada umatku, menyeru dan mengajak mereka menyembahmu siang dan malam, dan tidak bertambah daripada golongan mereka kecuali mereka itu kabur daripada aku. Artinya, ketika Nabi Allah Nuh memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Allah Nuh menyembah Allah, tidak bertambah angka ini, justru mereka itu berpaling daripada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika itu
Nabi Nuh sudah tidak tahan, lapor kepada Allah, ini bagaimana ya Allah? Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam untuk apa? Membuat sebuah kapal. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, wasna'il fulka bi'ayunina. Ya. Dan buatlah kapal itu tapi dengan pengawasan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Nuh, ingat, buat kapal saya tanya, modalnya apa? Modal kapal apa? Kayu. Otomatis kalau kita mau buat kapal, pasti nebang pohon, betul? Nabi Allah Nuh tidak menebang pohon yang ada. Jangan salah. Ya, jangan sampai kita pikir Nabi Allah Nuh buat kapal pasti nebang pohon rusak. Nabi dan Rasul tidak diperbolehkan oleh Allah melakukan kerusakan di muka bumi. Haram. Dosa mereka. Tapi Allah perintahkan Nabi Allah Nuh untuk menanam pohon. Tanam pohon dulu Nuh, setelah pohon ini besar baru digunakan untuk membuat kapal. Tidak menebang pohon yang ada, tapi ditanam terlebih dahulu. Dikatakan di dalam riwayat, masa dari Nabi Allah Nuh menanam pohon sampai membuat kapal itu menghabiskan sebanyak 50 tahun. Buat kapal apa 50 tahun? Kapal Titanic tak sampai 50 tahun buatnya. Padahal kapal Titanic ngangkutnya ribuan orang. Ini cuma 50 orang bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi sesuai dengan apa kata Allah Subhanahu wa taala, wasnu'il fulka bi'ayunina. Buat wahai Nuh tapi dengan pengawasan kami. Dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan Allah, dengan pengawasan Allah apa yang telah diperbuat Nabi Allah Nuh. Setelah itu apa kata Nabi Allah Nuh? Di dalam Al-Quran, Nabi Allah Nuh berkata kepada Allah, wa qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Setelah itu Allah perintahkan Nabi Allah Nuh untuk membuat kapal di atas gunung. Orang-orang kafir bilang, lihat Nuh, semakin hari semakin gila ketika orang tidak mendengarkan dakwahnya. Hingga akhirnya membuat kapal di atas gunung. Umumnya orang buat kapal itu di atas air. Tidak ada sejarahnya orang buat kapal di atas gunung. Tapi lihat perintah Allah. Kalau Allah sudah berkuasa bagaimana? Tidak ada yang tidak mungkin. Karena ini perintah Allah. Ya, Allah perintahkan Nuh buat kapal di atas gunung. Bagaimana kapal ini akan berlayar? Sementara gunung ini bukan tempatnya air. Tapi ketika itu Allah mendatangkan air ke atas gunung. Hingga akhirnya membuat perahu itu berlayar. Dan itu pada tanggal 10 Ashura. Kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan daripada orang-orang kafir walaupun satu orang di atas muka bumi ini. Mereka yang tidak naik ke perahu ini, jangan kau sisakan ya Allah sampai ke anak cucunya. Karena aku khawatir mereka ketika kau selamatkan, maka mereka masih dalam keadaan kafir. Itu Nabi Allah Nuh. Begitu juga dengan Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam diselamatkan oleh Allah daripada kobaran api yang dibuat oleh Raja Namrud, ketika Nabi Allah Ibrahim membaca firman Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan membikin keselamatan bagi Ibrahim. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim keluar daripada api itu pada tanggal 10 Ashura. Maka 10 Ashura ini hari agung, bukan saja bagi kita tapi bagi segenap bangsa dan umat. Entah itu umatnya Nabi Isa, entah itu umatnya Nabi Allah Daud, entah itu umatnya Nabi Allah Musa, entah itu umatnya Nabi Allah Ibrahim, sampai kepada Nabi Allah Adam. Maka kita sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, dan kemudian membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Bahkan sebagian riwayat mengatakan barang siapa yang memperbanyak zikir pada hari Ashura, maka dia akan mendapatkan pandangan Allah, dan orang yang mendapatkan pandangan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah, dan orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, mereka tidak akan mendapatkan siksaan Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pandangan daripada Allah. Amin. Kemudian ada amalan apa di hari Ashura besok? Dianjurkan kita memperbanyak solat sunnah. Sebagian riwayat mengatakan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali di setiap rakaat. Solat sunnah, ya, satu rakaat membaca surah Al-Ikhlas 50 kali sebentar. Ya, 50 kali sebentar. Ada yang namanya amalan pelunas hutang dari salah seorang ulama, membaca solat sunnah 2 rakaat sebelum azan subuh. Ya, setiap rakaatnya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Kemudian membaca ayat kursi 1 kali, membaca Al-Kafirun 1 kali, dan diakhiri surah Al-Ikhlas 11 kali. Saya secara alami melakukan itu 2 rakaat, cuman menghabiskan waktu 3 menit. Tidak lama. Ya, masih lama kita main gaple. Tidak lama. Kalau kita niatkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Niatkan, ya. Begitu juga di Ashura, salat 2 rakaat, setiap rakaat itu membaca surah Al-Ikhlas 50 kali. Ingat, baca Fatihah, karena Fatihah rukun solat. Jangan langsung baca surah Al-Ikhlas 50 kali. Ya. Kemudian amalan apa lagi? Amalan diantaranya adalah disunnahkan mengunjungi atau menjenguk orang sakit, baik keluarga, tetangga atau teman. Jenguk orang sakit, karena menjenguk orang sakit itu adalah bagian daripada sebab kita mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua adalah silaturahmi kepada para ulama. Yang ketiga adalah memakai celak. Yang keempat adalah memberi nafkah kepada anak yatim. Kalau ada anak yatim, anak yang belum baligh, ya, ditinggal wafat orang tuanya, maka kita disunnahkan menafkahi anak yatim, kemudian mengusap kepalanya, maka Allah akan memberikan keberkahan sebanyak usapan rambut yang ada di kepala anak yatim tersebut. Kalau anak yatimnya ada 5, satu orang kita kasih 50.000, 50.000, 5.000, 50.000. Kita usap kepalanya sambil membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu orang usap kepalanya 100 lembar rambut, dikalikan 10 berarti 1000 lembar, maka 1000 kebaikan yang kita dapat. Kemudian dianjurkan oleh para ulama memberikan nafkah lebih kepada keluarga. Biasanya satu hari kita kasih duit belanja 100.000, lebihkan 200.000. Tegak kuping ibu-ibu ini dengar. Ya. Lebihkan. Kenapa? Kata para ulama, menjadi sebab Allah akan melebihkan dan meluaskan rezeki yang akan kita dapat di tahun itu. Ya. Nah, ini amalan-amalan berharap dilaksanakan. Ya, jangan sampai ada yang kita tinggalkan. Kenapa? Karena ini salah satu sebab kita mendapatkan ampunan daripada Allah. Jikalau Allah memberi ampun kepada Nabi Adam dan memberi pertolongan kepada Nabi Allah Nuh, apakah mustahil Allah mengampuni kita dan memberikan pertolongan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad? Itu bukanlah mustahil, dan itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan besok hari Ashura kita termasuk bagian daripada orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah, bagian daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah, bagian daripada orang-orang yang menyayangi dan menyantuni anak yatim, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan besok dikabulkan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa niat puasa Ashura malam ini. Kalau ada hutang puasa Ramadan bisa digabung.
tapi niat puasa mengqadha Ramadan terlebih dahulu, baru kemudian niat puasa sunnah Asyura. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, Allah jadikan kita istiqamah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.